pada malam hari ini, Reta Mitra, Baru Purba, dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-36. Saya ulangi sekali lagi, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-36. Di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata tekun? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seseorang yang mengatakan bahwa tekun itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Tetapi sekalipun sulit Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam hidup ini, dalam segala sesuatu aktivitas kita perlu melaksanakan ketekunan. Kita perlu melaksanakan segala sesuatu atau mengerjakan segala sesuatu dengan bertekun. Tetapi sebenarnya apa sih bertekun itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan, tekun adalah ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Sekali lagi, tekun adalah ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, biasanya orang yang bertekun adalah orang yang memiliki sifat yang tidak mudah putus asa, dan biasanya dia adalah orang yang fokus, dan dia akan fokus mengerjakan apa yang ada di depannya. Nah sini mengajarkan, di sini dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan. Artinya di sini penting untuk kita bertekun. Jika segala sesuatu itu penting, maka itu harus diikutsertakan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika seorang ibu-ibu membuat sebuah kue, di sana ditulis komposisinya memerlukan tepung terigu. Nah, ketika seorang ibu ini membuat kue dan komposisi utamanya adalah tepung, dan ketika dia tidak membuat komposisi yang utama ini, maka kuenya tidak akan jadi Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi segala sesuatu yang penting itu adalah wajib untuk disertakan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, ya seperti baru-baru ini, kalau Bapak Ibu melihat media sosial, di mana ada anak bangsa, ya anak Indonesia yang mengagungkan bangsa Indonesia dengan memenangkan sebuah medali emas di ajang Olimpiade Tokyo, ya, di mana mereka memenangkan sebuah kompetisi Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kalau saya melihat, ya, mereka memperoleh banyak sekali hadiah, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di balik semuanya itu ada proses yang mereka jalani, yaitu mereka berlatih dengan tekun dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka memperolehnya. Dan yang luar biasa lagi, mereka mendapatkan hadiah, ya, yang sangat fantastis Bapak Ibu Saudara terkasih. Banyak sekali hadiah yang mereka peroleh. Mereka sudah mendapat medali emas, mereka mengharumkan nama bangsa Indonesia, dan mereka juga mendapat hadiah dari berbagai pemerintah dan juga dari pihak swasta. Nah, Bapak Ibu, ya, banyak di antara kita yang rindu agar janji-janji Tuhan boleh tergenapi di dalam hidup kita, ya. Dan mereka telah melaksanakan kehendak Tuhan. Mereka mengatakan bahwa mereka telah melaksanakan semua yang kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, sekalipun kita melaksanakan kehendak Tuhan, tapi kita juga perlu bertekun di dalam Tuhan. Jika disertai ketekunan, nah kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Untuk itu jika kita ingin memperoleh janji-janji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tekun sehingga kita terus mengalami kemeningkatan di dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Jadi jika diri kita tekun dan kita akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana ketika kita melaksanakan dengan tekun,
maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Dan kita berkomitmen, ya, karena komitmen itu sangat penting Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika Bapak Ibu ingin tekun, Bapak Ibu harus merelakan diri untuk dilatih supaya kita lebih tekun di dalam Tuhan. Sukses, ya, keberhasilan itu adalah sebuah proses Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebuah perjalanan yang panjang, di mana ketika kita ingin memperoleh sesuatu, kita perlu bertekun di dalam Tuhan, ya. Karena tidak mungkin kita bisa sukses di dalam Tuhan, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan tanpa kita bertekun di dalam Tuhan. Nah, pada malam hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita kembali diajarkan oleh firman ini untuk kita bertekun di dalam Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk kita bertekun di dalam Tuhan. Nah, kalau kita membuka di Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15 Bapak Ibu Saudara terkasih, ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-15, di sini dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Orang yang baik itu adalah orang yang bertekun. Artinya ketika dia bertekun Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, dia menghasilkan buah yang indah. Nah, di sini dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, ketika kita sudah bertekun di dalam Tuhan, ketika kita sudah ulat, artinya di dalam Tuhan mengerjakan segala sesuatu, di sini dikatakan kita akan memperoleh buah Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, pada malam hari ini di sini kita diingatkan marilah kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena ketika kita bertekun di dalam Tuhan, ya, kita sudah melakukan kehendak Tuhan, kita tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sehingga kita bukan adalah orang yang biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita bertekun Bapak Ibu, janji-janji Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kita. Nah, sehingga ketika janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan melihat bahwa Tuhan memang bekerja di dalam hidup kita, dan kita memperoleh berkat-berkat dari dalam Tuhan, dan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini, apakah Bapak Ibu rindu bahwa janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara terkasih? Nah, oleh pada malam hari ini, mari kita sama-sama belajar dari firman ini, sebab di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu